Pemprov DKI Jakarta menargetkan akan segera menyelesaikan sisa 16,55 km dari proyek normalisasi Ciliwung. Percepatan pembebasan lahan menjadi tantangan utama. Di tepian Ciliwung, batas antara legal dan ilegal memang setipis lembaran kertas. Kepemilikan tanah kerap dibuktikan hanya lewat surat giring, dokumen yang status hukumnya lemah. Bahkan status tanah di bantaran Ciliwung bisa berubah secepat arus sungai, asal ada yang mengatur alirannya. Sebelum pemerintah menetapkan nilai ganti rugi, ada pihak lain yang bermain. Mereka adalah calo alias biro jasa yang menawarkan jasa untuk mengurus ganti rugi. Ya karena aku orang nggak ngerti kan Om, jadinya ada yang mau bantu gitu Om. Aku sih kalau aku nggak ngerti gitu, aku pengen sendiri Om, biar nggak kepotong ini, kepotong itu gitu Om. Kita udah dapetnya kecil, potong sini nggak seberapa. Iya nanti rumah nggak dapet, uang habis begitu aja Om. Tapi memang banyak yang nawarin, Bu? Oh banyak banget, banyak, nggak cuma satu dua. Makanya kata teman saya namanya calo po perebutan gitu kata dia. Ya udah aku pilih orang sini lah yang kita udah kenal gitu Om. Banyak sih yang nawarin, ada yang bilang tanah empok di kanan harga tinggi tuh, gitu sini saya urus gitu katanya. Ya udah saya nggak itulah. Namanya saya orang baru kenal kan gitu, yang ini aja lah yang saya kenal gitu, yang orang pribumi sini ibaratnya Om. Jadi biar lebih ini ya Bu ya, pakai jasa calo biar lebih cepet deh gitu. Soalnya saya nggak ngerti, takutnya di kelurahan dilempar sana, lempar sini. Saya juga punya anak kecil mau jalan gitu Om, gitu juga. Tim Realitas menemui salah satu calo di wilayah Cililitan. Pria yang namanya sering disebut-sebut warga ini tidak menampik kerap mengurus pemberkasan warga. Namun, ia mengklaim tidak pernah memaksa dan menekan warga. Ya, mungkin banyak hal sih ya yang menjadi pertimbangan. Kenapa mereka lebih memilih biro jasa? Satu, atas dasar ketidaktahuan pemilik bidang untuk mengurus tanah yang notabene sedemikian rumitnya kan gitu. Terus yang kedua ya ini faktor ini juga sebenarnya faktor mereka tidak punya kekuatan finansial untuk mengurusi, tentunya kan pakai biaya gitu. Ya banyak sih. Yang pertama yang paling terpenting kan alas hak dulu. Alas hak bukti kepemilikan pemilik bidang itu apa kan gitu. Artinya mereka punya kekuatannya apa kan gitu. Yang paling banyak sih khususnya warga bantaran sebetulnya mereka hanya punya PPP doang kan gitu. Dan ditambah lagi belum nyangkut waris, itu kan lumayan butuh waktu dan ribet juga. Belum lagi dia harus secara alas hak harus punya kekuatan, dibuatkan akte dan lain-lain, dan ada PM1 untuk perubahan misalkan untuk mengurus ini itu yang membuat artinya masyarakat atau warga pemilik bidang itu lebih condong memilih biro. Para calo ini tidak segan memotong seperempat dari nilai pencairan ganti rugi. Mereka mengklaim hal ini wajar karena proses yang berbelit dan banyak orang yang terlibat. Ada yang ini biro jasa itu sebelumnya memang diikat dengan SPK, surat perjanjian kerjasama. Artinya berapa persentase yang memang disepakati kan gitu. Dan nanti juga pada proses pencairan itu langsung masuk ke rekening pemilik bidang. Nah setelah itu baru urusan-urusan berapa persentasenya sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Itu sih. Biasanya berapa sih Bang? Ya range-nya antara 20 sampai 25 sih kebanyakan. Proses perjalanannya ini kan lumayan lumayan panjang
banyak orang-orang yang terlibat juga kan gitu. Dari satu surat saja kan RT, RW, kelurahan, kecamatan kan gitu. Lalu Kemana paling tinggi? ya sampai ke apa BPN, SCA, ya terus sampai ke ini, artinya sampai ke apa pemerintah kan gitu. Realitas meminta penjelasan kepada kantor wilayah BPN DKI Jakarta. Namun, pihak BPN enggan memberikan pernyataan resmi terkait pengurusan dokumen yang dilakukan para calo. Janji normalisasi Sungai Ciliwung ini sudah terdengar nyaring bertahun-tahun lamanya. Namun kenyataannya di lapangan belum pernah benar-benar tuntas. Banjir yang tak kunjung reda hingga masalah pembebasan lahan yang terkendala oleh kehadiran para calo ini membuat proyek ini sempat jalan di tempat. Pertanyaannya, apakah target normalisasi yang menyisakan 16 km ini bisa benar-benar tercapai pada tahun 2027? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.